Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda semua. Salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik, Ananda yang saya banggakan, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Senang rasanya saya menemani kalian sampai di tahap ini, pagi menjelang siang. Baik, kita akan belajar bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang nilai budaya, sosial, dan estetis di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Selanjutnya, Ananda yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya berharap kalian memperhatikan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui dan mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Jadi, kalian diharapkan terampil mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang definisi dan struktur teks cerita sejarah, kemudian kebahasaan cerita sejarah, kemudian bagaimana membedakan cerita sejarah dengan teks sejarah, dan yang terakhir, kalian sudah belajar tentang kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah. Ananda yang saya banggakan, nilai teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah sama halnya dengan novel sejarah, memiliki kaitan yang erat dengan suatu peristiwa yang terjadi untuk memperjuangkan suatu hal, baik itu kemerdekaan, keadilan, kekuasaan, ataupun sejenisnya. Jadi, di dalam teks cerita sejarah, kita akan menemukan sebuah nilai baik berupa kemerdekaan, keadilan, kekuasaan, ataupun sejenisnya. Selanjutnya, Ananda yang saya banggakan, berbicara tentang nilai, maka tentu berkaitan dengan hal yang positif. Ya, hal yang positif ini akan memberikan kepada kita sebuah nilai yang bisa diambil hal-hal yang baiknya, dan tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah tujuan kita belajar tentang nilai teks cerita sejarah atau novel sejarah. Ananda yang saya banggakan, coba kita perhatikan ini beberapa novel sejarah tentang Majapahit, ada juga sejarah dunia kuno, kemudian juga ada sebuah sejarah pribadi. Ya, kita perhatikan sebenarnya
novel-novel ini mengandung nilai. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita membaca novel ini, maka kita akan menemukan nilai. Mengapa? Karena novel ini mengandung nilai-nilai atau value yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Ananda yang saya banggakan. Selanjutnya, nilai-nilai dalam cerita sejarah ya, atau novel sejarah ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa aplikasikan. Ya. Misalnya, kita bisa menjadi seorang anak yang gemar membaca, ya, rajin membaca. Ya ini. Kemudian kita bisa menjadi seorang anak yang memiliki akhlak yang baik, santun, sopan. Ya. Ini. Kemudian kita bisa memiliki sikap yang bertanggung jawab, ya, membangun kolaborasi, ya, menjaga lingkungan, ya, menjaga komunikasi kepada guru, kemudian bertanggung jawab, ya. Nah, ini semua kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Nanda yang saya banggakan. Jadi ketika kita membaca novel sejarah, maka tentu nilai yang terdapat di dalam novel sejarah kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti di gambar yang saya tampilkan ini. Baik, Ananda yang saya banggakan, kita lanjut. Ya, nilai teks cerita sejarah. Ya, berbicara tentang nilai, maka kita bisa mengemukakan 5 nilai di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada moral. Oke, yang kedua ada religi, ada budaya, sosial, dan estetis. Ya. Kelima bentuk nilai ini yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Ya, jadi yang pertama adalah nilai moral. Ini tentu kita bisa mendapatkan nilai moral di dalam cerita sejarah. Ini nilai moral, bagaimana perilaku, ya, akhlak, sikap. Oke. Kemudian religi, ya, berkaitan dengan keyakinan. Ya. Tentu di dalam novel sejarah itu ya akan membahas tentang persoalan keyakinan. Ya, persoalan keyakinan. Kemudian kita akan mendapatkan budaya, sosial, dan yang terakhir adalah keindahan. Ya. Jadi di dalam novel sejarah, kelima nilai ini biasanya kita akan temukan kelima nilai ini. Nih. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya 3 nilai. Pertama, budaya, kemudian sosial, dan estetis. Pertemuan berikutnya ini akan dibahas secara khusus. Jadi kesempatan kali ini kita hanya membahas budaya, sosial, dan estetis. Oke, baik, anakku yang saya banggakan, kita lanjut. Ya, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetis. Oke, jadi ini akan kita bahas hari ini. Jadi nilai budaya, ada nilai estetis, nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Apa itu nilai budaya? Dan apa itu nilai estetis? Coba kita bahas secara bersama. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Jadi bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain, ya, di dalam kehidupannya, ya, bahwa di dalam berkehidupan bermasyarakat itu tentu ada tata, ini aturan, ini ada tata pergaulan, ya, ini yang bisa kita patuhi bersama, ya, ini. Oke, jadi berkaitan dengan etika, ya, etika di dalam masyarakat itu sendiri, tidak semau-maunya. Tentu ini tergambar di dalam novel sejarah. Ini akan muncul sebentar di dalam novel sejarah seperti itu. Oke.
Selanjutnya, ya, saya tampilkan beberapa gambar ya, 3 gambar yang menyangkut persoalan nilai sosial. Ya, pada gambar pertama sama-sama mengangkat bahan untuk pembuatan perahu pinisi. Ya, ini dilakukan oleh beberapa orang. Ya, ini sebuah nilai yang begitu bisa kita jadikan contoh bahwa dalam berkehidupan ini kita bisa menerapkan nilai-nilai seperti ini, bekerja sama, ya, saling membantu. Apalagi di gambar kedua, Ananda yang saya banggakan, kita bisa saksikan sebuah rumah panggung, ya, yang begitu besar bisa dipindahkan, ya, bisa dipindahkan berkat kerjasama, ya, gotong royong, ya, antar penduduk. Ya. Ini dilakukan secara bersama mengangkat sebuah rumah panggung yang begitu besar. Oke. Kemudian yang ketiga ada kegiatan membantu antar sesama dalam kegiatan adat, ya, upacara adat di suku Kajang. Jadi ini untuk meringankan beban, ya, beban yang melakukan kegiatan atau acara itu. Ini nilai-nilai sosial seperti ini sebenarnya kita bisa dapatkan di dalam novel sejarah, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Nanda yang saya banggakan. Cuma proses nilai seperti ini, nilai-nilai sosial seperti ini, sekarang ini lambat laun mengalami pemudaran, ya. Ya, sudah tidak seperti yang dulu lagi, ya. Sekarang ini sudah mulai berubah, ya, bergeser. Jadi tidak terlalu kental. Oke. Baik, selanjutnya kita sama-sama memperhatikan penggalan novel sejarah berikut. Di dalam penggalan ini, Ananda yang saya banggakan, kita bisa menemukan nilai yang terkandung di dalam penggalan ini, ya. Misalnya kita sama-sama membaca, ya. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita tua dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Anda saya banggakan ketika membaca penggalan ini, maka secara tidak langsung sudah tergambar nilai, ya. Sudah ada nilai di dalam sini. Contoh, ada sumbangan, kata sumbangan. Nah, ini ada kata sumbangan. Oke. Kemudian menolak disuruh pulang. Ya, ini jadi menolak disuruh pulang. Sumbangan ini siapa yang melakukan? Ada pria, wanita, tua, dan muda. Nah, ini. Kemudian menyumbangkan tenaga. Ya. Dari kata-kata ini kita bisa menemukan sebuah nilai. Nilai apa itu? Ya, pasti Ananda semua bisa menjelaskan nilai apa itu. Oke, kita sama-sama melihat nilai apa? Ya. Nilai sosial. Nilai sosial tampak pada kegiatan tindakan, yaitu menyumbang. Ini. Jadi menyumbangkan tenaga, ya. Ini ada menyumbangkan tenaga untuk apa? Nah, ini dia pelaksanaan pesta perkawinan. Ya, dengan adanya sumbangan ini maka jadilah dapur raksasa. Ini ketika tidak dilakukan secara bersama-sama belum tentu akan lahir atau jadi sebuah dapur raksasa. Tetapi berkat sumbangan secara sukarela, ya, ingin berpartisipasi, disuruh pulang, menolak, maka jadilah sebuah dapur raksasa. Maka nampaklah bahwa di dalam teks ini ada nilai sosial yang begitu kental yang ditampilkan oleh seorang penulis di dalam ceritanya. Begitu Nanda yang saya banggakan. Oke, baik, kita lanjut pada penggalan berikutnya. Ya, silahkan dibaca penggalan novel
sejarah ini novel Gajah Mada bergelut dalam Kemelut, Tahta dan Angkara. Ini karya Kresna Haryadi. Oke. Kalau kita perhatikan di dalam penggalan ini juga terkandung nilai, ya, yaitu nilai sosial. Coba kita baca secara bersama. Hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran layon Srijaya Negara. Semua orang tua muda bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama bahu-membahu. Semua orang juga akan bersatu padu, bekerja sama tanpa upah untuk pencandian yang akan dibangun di beberapa tempat. Di antaranya tak jauh dari lapangan Bubat di Sukalila, serta di dalam lingkungan istana. Nilai sosial nampak pada penggalan novel ini. Kita lihat bersama, ya. Dideskripsikan melalui solidaritas. Ya, jadi dideskripsikan melalui solidaritas, ya, kerjasama, ya, tua muda, ya, tua muda bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Jadi semua dilakukan secara ikhlas, keinginan sendiri. Begitu kentalnya nilai sosial pada waktu itu dikisahkan di dalam cerita ini, bahwa begitu solidnya rakyat sehingga apapun yang akan dilakukan itu semuanya terasa mudah. Pembangunan candi tentu akan mudah karena adanya solidaritas. Ya, ini kita bisa lihat dari kata solidaritas. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam ini, bahwa setiap pekerjaan yang besar dan sebagainya ketika dilakukan secara bersama, bersatu padu, maka pekerjaan itu akan menjadi mudah. Hasilnya pun juga bisa maksimal, seperti itu. Ya, baik, kita lanjut, Ananda yang saya banggakan. Ya. Sekarang kita melihat nilai budaya. Tadi nilai sosial. Ya, sekarang nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang mengandung hubungan dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Ya. Misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Jadi hubungan dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan, itulah nilai budaya. Jadi budaya ini ada istiadat, ada kesenian, ada kepercayaan, ada upacara adat. Tentu di dalam sebuah novel sejarah, nilai budaya ini pasti ada. Ya, nilai budaya ini pasti ada karena menyangkut apa? Kebiasaan. Ya, ada istiadat, ada seni, ada religi atau kepercayaan, kemudian ada ritual atau upacara adat. Ya, tentu ini biasa dikisahkan di dalam sebuah novel sejarah. Karena novel sejarah itu kan menyangkut tentang peristiwa masa lampau. Ya, peristiwa masa lampau biasanya identik dengan persoalan ini. Adat, seni, kepercayaan, dan ritual atau upacara adat. Baik, Ananda yang saya banggakan, saya kira ini mudah dipahami. Kita bersama-sama melihat sebuah penggalan. Ya. Sebentar kita lihat sebuah penggalan. Tapi sebelum ke penggalan kita lihat dulu. Ada 3 gambar yang saya tampilkan. Persoalan nilai budaya. Ini budaya di suku Kajang, ya, namanya membakar linggis Atunu Panroli. Ya, Atunu Panroli itu sebuah budaya untuk menguji kejujuran, ya, kejujuran seseorang. Ketika ingin diuji apakah dia jujur atau tidak, maka dilakukan kegiatan seperti ini. Ya, sebuah linggis dibakar sampai panas, sampai merah, kemudian orang yang mau diuji kejujurannya silahkan pegang. Ketika dipegang merasakan dingin, tidak ada apa-apa, maka dia jujur. Tapi ketika memegang, dia panas, maka tentu dia tidak jujur. Ini sebuah contoh. Kemudian di gambar kedua, ini proses penurunan, ya, kapal pinisi ke dalam laut.
Ya, ini ada ritual juga sebelum diturunkan, dilakukan ritual. Jadi sebelum ditarik ini oleh ratusan orang, maka ada dulu ritualnya. Tidak langsung diturunkan begitu saja, tapi ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan agar proses penurunan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kemudian ada kesenian di sini, ada tarian dan sebagainya. Ini dilakukan dalam bentuk beragam acara, misalnya acara di pernikahan, acara penyambutan tamu dan sebagainya. Seperti itu, Ananda yang saya banggakan bahwa nilai budaya ini begitu penting kita pahami dan yang paling utama kita lestarikan. Oke, selanjutnya penggalan ini kita bisa baca secara bersama, kita bisa lihat secara bersama, ya. Oke, ini saya ambil dari novel Mangir Pramudia Anantatur. Ya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri sela baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Ya, kita lihat di dalam penggalan ini ada nilai budaya. Ya, kita perhatikan ini. Ia akan berhenti. Ya, oke. Jadi ia akan berhenti, kemudian mengangkat sembah. Oke. Ada budaya. Budaya apa di sini? Kita sama-sama melihat. Oke. Ya. Budaya Timur. Nilai budaya Timur. Oke. Mengajarkan hidup saling menghormati, hormat terhadap pemimpin, dan menjaga sikap serta perilaku. Nah, ini Nanda yang saya banggakan bahwa di dalam penggalan tadi itu yang kita sama-sama baca, ternyata ada nilai-nilai budaya yang ingin diajarkan, yaitu menghormati. Ini menghormati, hormat terhadap pemimpin, kemudian menjaga sikap dan perilaku. Ya, ini sangat penting, Ananda saya banggakan. Karena dalam keseharian kita, ini berhubungan juga tadi dengan nilai sosial. Ya. Jadi ketika kita berada dalam kehidupan bermasyarakat, maka budaya ini juga mesti kita harus jaga dan diterapkan. Menghormati, hormat terhadap pemimpin, kemudian menjaga sikap dan perilaku. Tentu Ananda yang saya banggakan berada pada posisi yang ini, memiliki sikap dan perilaku yang terpuji. Baik, kita lanjut, Nanda yang saya banggakan. Ya. Ini penggalan novel sejarah juga dari Lapatau, ya. Novel Lapatau, Lelaki Tak Mengenal Takut, karya Jamal Pasolongi. Ya. Ini kita bisa baca bersama. Para pejuang yang akan turun ke medan perang serentak mencabut senjata mereka dan kemudian melakukan angaru di depan Lapatau beserta para punggawa lainnya. Sebagai pernyataan kesetiaan pada raja, mereka telah siap menjadi pelapi. Arona Arungi berada di depan dan melindungi siri rajanya. Setelah proses angaru, mereka pun berbaris rapi. Segera setelah genderang perang dibunyikan, maka menghaburlah para tuaran itu tanpa rasa takut. Di dalam penggalan ini, kita bisa menemukan sebuah nilai budaya. Nilai budaya apa? Kita lihat. Oke. Angaru. Apa itu angaru? Itu pernyataan kesetiaan. Ini sangat penting bahwa di
Di dalam kehidupan sehari-hari juga kita perlu ada kesetiaan, terutama kepada pemimpin, loyal. Ya. Jadi loyal. Di Penggalan tadi dikisahkan, ini dia. Kesetiaan kepada raja merupakan suatu bentuk tradisi yang pernah terjadi sebelum prajurit bertempur di medan perang. Ya. Bahwa pada waktu itu ketika terjadi peperangan, maka prajurit menyatakan kesetiaannya, berani mati, ya, berani berkorban untuk rajanya. Ya, karena jangan sampai ada juga yang sampai di medan perang melarikan diri, ya, takut. Ya, ini kita bisa menjadikan sebuah contoh bahwa ketika sebuah hal yang benar menyangkut harga diri, kebaikan, maka kita harus setia untuk membela kebenaran. Seperti itu yang saya banggakan. Karena hal-hal seperti ini tentu berkaitan dengan hal yang benar. Ya, ini. Oke, saya kira mudah dipahami ananda yang saya banggakan. Oke. Baik, kita lanjut ke nilai estetis. Ya. Apa itu nilai estetis? Ya. Estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Jadi estetis ini keindahan. Ya. Ketika kita membaca sebuah novel sejarah, maka secara tidak sadar kita telah menikmati beragam keindahan. Ada keindahan struktur, pembangun cerita, ada fakta cerita, dan teknik penyajian cerita atau biasa kita kenal dengan alur cerita. Jadi ini yang kita akan rasakan ketika membaca sebuah novel sejarah, keindahan. Ya. Terkadang ketika kita membaca sebuah novel, ya, kita ikut larut di dalam kisah dari novel tersebut. Ya, misalnya tegang, kita juga merasakan ketegangan, kesedihan, kita juga merasakan kesedihan, kebahagiaan juga kita merasakan kebahagiaan. Ini juga seperti ini, nilai estetis, keindahan yang terkandung di dalam novel sejarah, maka kita bisa merasakan keindahan tersebut. Karena apa? Teknik penyajian cerita dari seorang pengarang dilakukan secara deskripsi. Ya. Contoh, ini keindahan fakta sejarah. Ya. Ada Borobudur, ada peninggalan bangunan tua, kemudian ada Candi Tikus. Ya, ini beberapa bentuk peninggalan. Secara fisik kita bisa menyaksikan keindahannya. Ya, secara fisik kita bisa menyaksikan keindahan dari bangunan ini. Ya, peninggalan ini. Walaupun nanti di dalam novel sejarah kita tidak menyaksikan secara langsung, tetapi kita bisa menikmati keindahan dari bentuk bangunan ini, dari ketangguhan bangunan ini, dari model bangunan ini melalui deskripsi, penggambaran. Ya. Jadi keindahan misalnya Candi Tikus kita akan bisa rasakan, kita akan bisa seolah-olah melihat dengan deskripsi yang dilakukan oleh pengarang di dalam novel sejarah seperti itu. Contoh penggalan dari novel Gajah Mada, Bergelut dalam Kemelut, Tahta dan Angkara. Oke. Kita bisa baca bersama ananda yang saya banggakan. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai pada usuk, diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Ya. Melalui deskripsi ini yang dilakukan oleh pengarang di dalam novelnya, maka kita bisa merasakan
ya, atau seolah-olah melihat keindahan dari sebuah bangunan. Ini megah dan indah karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Ini ada penjelasan lagi, dideskripsikan pilar kayunya atau semua bagian tiang ini, dan seterusnya itu betul-betul digambarkan. Tiang saka diukir indah warna-warni. Jadi digambarkan bagaimana keindahan dari tiang bangunan tersebut. Oke. Kita lihat nilai estetisnya, ya. Dideskripsikan melalui keindahan dan kemegahan tiang saka. Jadi tiang ini diukir, ya, warna-warni. Kakinya dari bahan batu merah, dipahat lagi. Ya, ada pahatan, kemudian di pahatan ini tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada, bahkan yang masih hidup, itu sudah digambarkan di situ, dipahat di situ. Di bagaimana indahnya bangunan ini kalau seperti itu. Oke. Mengapa seperti ini? Ini karena menggunakan teknik deskripsi. Ya, menggambarkan. Deskripsi itu kita bisa menggambarkan suasana, tempat, waktu, bahkan kita bisa menggambarkan perasaan, ya, dengan teknik deskripsi. Jadi pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri keindahan tersebut. Nah, inilah yang tergambar di penggalan novel tadi. Baik, ananda yang saya banggakan, tentu dari ketiga nilai yang kita sudah bahas, nilai budaya, nilai sosial, nilai estetis, ini sangat mudah kalian temukan di dalam sebuah novel sejarah. Jadi kata kuncinya adalah ketika membaca sebuah novel sejarah, maka cermati secara seksama nilai-nilai apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang. Baik, kita lanjut. Ananda yang saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara spesifik, persoalan nilai yang bisa kita temukan di dalam novel sejarah. Ada rela berkorban. Ini ada rela berkorban, tentu kita bisa mendapatkan nilai ini. Tadi seperti kegiatan budaya Angaru, itu kan ada makna yang tersimpan di balik kegiatan itu, bahwa rela berkorban untuk rajanya, untuk daerahnya, ya, seperti itu. Rela berkorban. Sambil rela berkorban, ya tentu karena kecintaan terhadap tanah air. Seperti itu. Jadi cinta terhadap tanah air. Kemudian terkandung juga keberanian. Ya, ini berani apa? Membela negaranya, membela tanahnya. Oke. Kemudian membela kebenaran. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan. Ketika kita berbicara tentang rela berkorban, cinta tanah air, maka biasanya juga masuk kebenaran. Oke. Kemudian kepedulian, ya. Seperti tadi di beberapa penggalan yang sempat kita bahas, ini juga ada kepedulian. Ya, di dalam nilai sosial itu ada kepedulian. Ya, ada kerjasama, ya, ada kesetiaan. Di dalam nilai budaya ada kesetiaan, seperti itu. Kemudian kesabaran, kejujuran, ya, pantang menyerah. Ya, di balik nilai budaya, nilai sosial, sebenarnya juga secara terselubung atau implisit ada kesabaran di sana. Ada nilai kesabaran, kejujuran, dan pantang menyerah. Ya, oke, yang ingin digambarkan. Jadi pada hakikatnya, ya, ini yang sempat saya tampilkan, walaupun saya yakin dan percaya masih banyak yang lainnya, tapi ini sekira yang paling utama, bahwa di dalam sebuah novel sejarah, nilai-nilai yang secara spesifik terkandung di dalam nilai sosial, nilai budaya, dan estetis, ya, ini intinya. Ada rela berkorban, cinta tanah air, berani, kebenaran, peduli, kerjasama, setia, sabar, jujur, dan pantang menyerah. Ini sebuah nilai yang akan selalu hadir di dalam sebuah novel sejarah. Ya. Baik, karena kita dibatasi waktu, maka berdasarkan materi tadi saya akan menampilkan kepada ananda yang saya banggakan
soal-soal latihan ya. Soal latihan ini tidak terlalu banyak, hanya 3 nomor. Oke. Kita akan sama-sama membahas soal-soal latihan ini, dan semoga dengan adanya soal latihan ini kalian semakin bisa memahami cara menemukan nilai-nilai di dalam sebuah novel sejarah. Ya. Soal yang pertama. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, nilai yang terkandung dalam bagian teks cerita sejarah tersebut adalah sebagai berikut, kecuali ya. Jadi yang ditanyakan, nilai apa yang terkandung di dalam teks di atas itu, yang ini ya, di dalam teks ini, kecuali. Nah, perhatikan, Ananda yang saya banggakan, di sini ada kata kecuali. Oke. Kita sama-sama melihat pilihannya. Oke. Keberanian, perjuangan, kepedulian, semangat, aksi nyata. Jadi kecuali ya, kecuali, keberanian, perjuangan, kepedulian, semangat, aksi nyata. Oke. Pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 1. Ya, yang paling tepat adalah A, keberanian. Ya, kecuali keberanian. Di dalam teks tadi tidak muncul keberanian secara tersirat. Kita lihat, kita bahas. Kita tidak dapat menemukan nilai keberanian. Ya. Nilai-nilai yang dapat kita temukan adalah, ya ini dia, mohon maaf, nilai perjuangan, semangat, aksi nyata, kepedulian. Anda bisa membaca perjuangan, ya, bagaimana semangatnya ada, aksi nyata, berperan aktif, peduli, ya, ditunjukkan dengan terlibat dalam Sumpah Pemuda. Jadi, tidak apa-apa, pilihannya tadi belum tepat. Kita tidak dapat menemukan nilai keberanian. Oke, luar biasa. Aplaus untuk Ananda semua. Bagus. Kita lanjut ke nomor 2. Ya. Soalnya, nilai yang paling menonjol dalam cerita tersebut dan bisa kita tiru adalah, ya, nilai apa yang paling menonjol di dalam penggalan ini? Ya. Coba dibaca secara seksama. Ya. Saya beri waktu. Nilai apa yang paling menonjol? Kita lihat dulu pilihannya. Oke. Kecerdikan, keberanian, kerjasama, kejujuran, dan kesabaran. Jadi kecerdikan, keberanian, kerjasama, kejujuran, kesabaran. Oke, aplaus untuk SMA Negeri 1 Selayar, luar biasa pilihannya. Ya, sehat-sehat selalu. Oke. Baik, kita coba lihat bersama jawaban yang paling benar adalah kecerdikan, keberanian, oke, kesabaran. Ya, luar biasa benar ya. Jadi yang dominan di dalam teks tersebut adalah nilai kecerdikan. Oke, luar biasa. Mantap ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 3. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, kita bahas dulu. Jadi hal yang paling tergambar adalah cara pasukan Sultan Agung mengalahkan pasukan GP Chon ya, setelah mereka gagal memenangkan pertempuran. Jadi dengan cara apa? Mengirim wabah ya. Ini sebuah pelajaran yang cerdik ya. Ini strategi. Dengan demikian di dalam penggalan tersebut kita bisa melihat nilai yang paling menonjol adalah kecerdikan karena memiliki strategi yang begitu hebat. Kan dari segi persenjataan ya pasti mereka kalah kuat ya. Melalui strategi inilah maka bisa mengalahkan pasukan dari GP Chon ini. Oke, bagus, luar biasa. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ya. Kita lihat dulu apa pertanyaannya. Oke. Nilai yang tergambar pada cerita tersebut adalah kecerdikan,
keberanian, kepedulian, ketelitian, pengorbanan. Jadi nilai yang tergambar kecerdikan, keberanian, kepedulian, ketelitian, pengorbanan. Ya, silahkan diingat ini. Kita lihat teksnya, ya, penggalannya. Oke, ya ini. Silahkan dibaca. Saya beri waktu kurang lebih 1 menit lah untuk membaca teks ini, penggalan ini. Oke, ini terdiri atas beberapa kalimat, ya. Coba ditemukan nilai-nilai yang tadi itu. Yang mana nilai yang tergambar di dalam soal nomor 3 ini. Ya, ini terdiri atas beberapa kalimat. Oke. Baik, kita lihat jawabannya. Mungkin sudah ada yang menulis di kolom chat atau ada yang raise hand. Ya, ini memang teksnya agak panjang. Nah, jadi bahasa Indonesia itu soal-soalnya adalah lebih cenderung ke bacaan atau teks. Ya, sudah ada jawaban yang masuk. Kita lihat. SMA Negeri 8 Bone, C, luar biasa. SMA Negeri 10, C. SMA 1 Selayar, C. K. Sudah ada yang masuk, ada lagi, sambil kita nunggu jawaban yang masuk. Atau ada yang raise hand? Ada yang raise hand tidak? Berani tidak menjawab? Oke, tidak ada. Baik. Kita langsung lihat saja jawaban yang paling benar karena kita dibatasi waktu. Jawaban yang paling benar adalah C, kepedulian. Luar biasa. Ya, selamat untuk yang benar. Jadi di dalam teks tersebut nilai yang tergambar adalah kepedulian. Mengapa kepedulian? Bahwa terlihat dari sikap pemuda yang menginginkan sebuah perubahan dari cara pandang pemuda akan kondisi yang terjadi di Indonesia. Itu adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Selain itu, kepedulian lainnya dibuktikan dengan sasaran organisasi tersebut, yaitu pemberantasan buta huruf agar pemuda bisa melihat bebas dunia luar. Nah, jadi nilai kepedulian, ya, jadi ada keinginan. Baik, Ananda yang saya banggakan, saya kira cukup hari ini materi yang kita bahas tentang nilai-nilai dalam novel sejarah atau cerita sejarah. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka berakhir pula lah proses pembelajaran kita lewat Smart School. Tetapi sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan kata bijak kepada kalian semua. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.